Kabupaten Grobogan dengan luas wilayah 2023,85 km persegi terdiri dari 19 kecamatan dan 273 desa dan 7 kelurahan. Grobogan merupakan daerah penyangga pangan nasional dengan komoditas unggulan padi, jagung, kedelai, bawang merah, dan cabai merah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Dian Yumiawati. Saya Kabid Perkebunan di Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan. Saya adalah peserta pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan 11 tahun 2024. Pada kesempatan ini mohon izin untuk dapat melaporkan kegiatan aksi perubahan yang saya lakukan dengan judul Kebodeso, upaya pengembangan kualitas tembakau di Kabupaten Grobogan sebagai berikut. Kabupaten Grobogan adalah tebu, kelapa, dan tembakau. Tembakau biasanya ditanam petani pada musim kemarau. Luas tanam tembakau pada tahun 2022 sebanyak 2.964,09 hektar, sedangkan pada tahun 2023 sebanyak 3.672 hektar. Produksi tembakau pada tahun 2022 sebanyak 3.187,74 ton dan pada tahun 2023 sebanyak 5.728,15 ton. Untuk mewujudkan visi Bupati Grobogan, yaitu terwujudnya masyarakat Kabupaten Grobogan yang lebih sejahtera, berdaya saing, beriman, dan berbudaya, Dinas Pertanian mendukung misi nomor 3, yaitu menguatkan ekonomi masyarakat berbasis potensi unggulan secara merata, berkualitas, dan berdaya saing. Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pertanian sebagai pembantu bupati dalam melaksanakan urusan pertanian. Dinas ini dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah dan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 78 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok, fungsi, uraian tugas jabatan, dan tata kerja Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan. Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuannya di bidang pertanian, yaitu merumuskan kebijakan teknis perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian teknis bidang pertanian, tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan, memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi dinas, melaksanakan bimbingan dan pembinaan, pengelolaan administrasi, ketatausahaan, pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan Balai Penyuluh Pertanian. Beberapa isu aktual atau strategi sebagai berikut. 1. Harga tembakau yang tidak menentu. 2. Terbatasnya ketersediaan air untuk budidaya pertanian pada musim kemarau. 3. Berkurangnya populasi kelapa. 4. Belum optimalnya pemberdayaan petani tembakau. Dan 5. Belum optimalnya kelembagaan petani tebu. Setelah dilakukan analisa masalah dengan menggunakan metode Astrid, maka diperoleh core isu yaitu belum optimalnya pemberdayaan petani. Core isu tersebut kemudian dianalisa dengan menggunakan STAR model sehingga diperoleh komponen yang memerlukan intervensi adalah pada komponen strategi di mana masih kurangnya sinergi antar stakeholder dalam pengembangan kualitas tembakau untuk pemberdayaan petani. Untuk itu, aksi perubahan kinerja organisasi yang dilaksanakan di Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan adalah Kebodeso, kerjasama kolaboratif dengan stakeholder, upaya pengembangan kualitas tembakau di Kabupaten Grobogan. Pembentukan tim efektif. Untuk merealisasikan tujuan, sasaran, dan manfaat aksi perubahan, maka dibentuk tim efektif dengan memanfaatkan sumber daya organisasi dan stakeholder yang ada. Tim efektif ini dikendalikan dan dikoordinasikan oleh project leader. Rapat koordinasi tim efektif. Untuk menyamakan persepsi dan pemahaman tentang rencana aksi perubahan, maka dilakukan rapat koordinasi tim efektif dan project leader. Sosialisasi aksi perubahan Kebodeso kepada penyuluh pertanian sebagai stakeholder internal yang akan mendukung pelaksanaan kegiatan di lapangan. Sosialisasi kepada petani sebagai pelaksana pengembangan kualitas tembakau dan kepada stakeholder terkait lainnya. Sosialisasi dilaksanakan dengan beberapa metode, yaitu melakukan sosialisasi pada pertemuan petani dan petugas yang dilaksanakan di Dinas Pertanian, melalui program Ngopi Tani,
melakukan kunjungan kepada stakeholder untuk memberikan penjelasan kepada stakeholder tentang aksi perubahan kinerja organisasi Kebo Deso dan mendapatkan dukungan dari berbagai pihak sesuai dengan bidang masing-masing. Dalam menyusun program dan kegiatan pengembangan kualitas tembakau diperlukan data potensi wilayah yang tepat, sehingga program dan kegiatan tepat sasaran. Untuk itu disusun peta potensi tembakau yang ada di Kabupaten Grobogan dengan melibatkan penyuluh pertanian dan petani tembakau. Pada tahap awal dilakukan pelatihan untuk petugas, dilanjutkan dengan melakukan digitasi peta spasial dan melakukan cek lapangan bersama penyuluh dan petani. Membangun kemitraan dalam pengembangan sektor pertanian merupakan sebuah keniscayaan. Kemitraan dalam pengertian lain merupakan kerja kolaboratif yang mencoba menghubungkan antara petani tembakau di Kabupaten Grobogan dengan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, sektor swasta, lembaga-lembaga masyarakat, Selain dalam bentuk buku, SOP budidaya tembakau dibuat juga dalam bentuk video yang telah diunggah di channel YouTube Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan. Pada tanggal 29 Oktober 2024 dilaksanakan launching bersama Inovasi Aksi Perubahan Kinerja Organisasi PKA Angkatan 11 oleh Sekda Kabupaten Grobogan. Kemajuan teknologi merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindari, termasuk di bidang pertanian. Mekanisasi sudah dilakukan oleh petani untuk meningkatkan efisiensi dalam melakukan kegiatan budidaya. Untuk meningkatkan kapasitas petani dalam pemasaran, maka dilaksanakan pelatihan pemanfaatan teknologi digital untuk pengembangan pemasaran untuk petani tembakau yang diikuti oleh 20 peserta. Dan output dari pelatihan ini adalah Gapoktan berhasil membuat website untuk penjualan tembakau. Pelatihan penentuan grade tembakau. Dinas Pertanian bekerja sama dengan Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah. Dilaksanakan pada tanggal 24 hingga 25 Oktober 2024 dengan menghadirkan narasumber dari PT Djarum dan dari Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan. Peserta yang mengikuti pelatihan ini sebanyak 30 orang. Kegiatan evaluasi kegiatan penerapan budidaya tembakau yang baik dilaksanakan pada tanggal 7 November 2024. Bekerja sama dengan Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah. Peserta pada kegiatan ini berjumlah 30 orang. Pada kesempatan ini dilakukan sosialisasi tentang Forum Kemitraan Petani Tembakau yang sudah dibentuk sesuai dengan kesepakatan data FGD pada tanggal 23 Oktober 2024. Dan pada tanggal 4 November 2024,
dilaksanakan pembentukan pengurus Forum Kemitraan Petani Tembakau Grobogan. Strategi komunikasi yang efektif dilakukan untuk dapat memberikan penjelasan tentang tujuan dan manfaat dari aksi perubahan organisasi Kebodeso, upaya pengembangan kualitas tembakau di Kabupaten Grobogan. Strategi komunikasi yang efektif dilakukan untuk dapat memberikan penjelasan tentang tujuan dan manfaat dari aksi perubahan organisasi Kebodeso, upaya pengembangan kualitas tembakau di Kabupaten Grobogan, sehingga terjadi pergeseran kuadran stakeholder sebagai berikut. Saya selaku Bupati Grobogan mendukung aksi yaitu perubahan Kebodeso, ya, kerjasama kolaboratif dengan stakeholder di semua pihak, upaya pengembangan yaitu Saya Supriyanto, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah. Dalam hal ini memberikan dukungan penuh kepada Bu Dian, Kepala Bidang Perkebunan dari Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan, yang sedang melaksanakan aksi perubahan kinerja organisasi terkait dengan pengembangan tembakau di Kabupaten Grobogan. Terima kasih dari laporan proyek perubahan dari Saudara Dian Yuniawati yang bertema Kebodeso. Ini sangat menarik karena selama ini untuk inovasi sektor perkebunan jarang disentuh, sehingga dengan adanya inovasi ini harapannya akan lebih meningkatkan komoditas kualitas tembakau yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan petani, terutama petani komoditas tembakau. Saya Nugraha Esut MMA, di sini selaku Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah. Dalam rangka aksi perubahan kinerja organisasi Kebodeso, upaya pengembangan kualitas tembakau di Kabupaten Grobogan, saya menyatakan dukungan terhadap aksi tersebut dalam bentuk dukungan kegiatan pembuatan demplot tanaman tembakau melalui pengembangan Good Agriculture Practice pada tahun 2025. Semoga bisa sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridwi Cahyono, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Grobogan. Pada kesempatan ini saya mendukung dan mendorong inovasi yang diambil oleh Saudara Dian Yuniawati SPM Engineering, Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan, yaitu berupa aksi perubahan kinerja organisasi dengan akronim Kebodeso, yaitu berupa upaya pengembangan kualitas tembakau di Kabupaten Grobogan. Demikian laporan aksi perubahan kinerja organisasi dengan judul Kebodeso, upaya pengembangan kualitas tembakau di Kabupaten Grobogan. Mohon saran dan pengarahan dari Bapak narasumber, Bapak Coach, serta Bapak Mentor. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.